Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena atas perkenaan Tuhan, kami boleh dibangunkan di pagi hari yang sungguh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21. Di bawah perikop orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Ini hari ketong membaca kitab Injil Lukas. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ketong baca ini perikop firman Tuhan saja, pas ketong baca di tema saja, ketong langsung terkejut. Kenapa? Karena tema di dalam perenungan firman pada pagi hari ini di dalam Alkitab yakni orang kaya yang bodoh, sedangkan tema yang menuntun ketong adalah kemalasan adalah dosa. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin disampaikan Lukas
melalui perumpamaan yang digambarkan di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang ingin disampaikan Lukas sebenarnya bahwa tentang hal warisan yang tidak dikembangkan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ketong semua ini lahir dari keluarga yang punya banyak warisan. Warisan itu tidak hanya berupa uang ya. Warisan itu berupa hikmat, warisan itu berupa perilaku, warisan itu berupa penyakit, warisan itu berupa kesehatan, dan sebagainya. Ada begitu banyak bentuk warisan yang ketong bisa berikan bagi ketong pun keluarga, bagi ketong pun anak, ketong pun cucu, dan sebagainya. Tetapi warisan itu akan menjadi warisan yang hampa ketika ketong tidak mengembangkan, tidak mempergunakan sebagai satu modal yang besar untuk menolong ketong di masa ketemu kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini menjadi sebuah dasar juga bagi Lukas untuk mengangkat bahwa orang kaya yang bodoh. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang bahwa warisan itu akan terus menjadi ketumpu milik sampai kepada kesudahan, bahkan kematian yang menjemput ketong. Tetapi warisan itu akan lebih bernilai ketika ketong menjadikan warisan itu sebagai berkat bagi orang lain. Kalau ketong cuman tidur-tidur, kalau ketong cuman banyak ngomong, tetapi tidak berisi, tidak membaca, tidak bersosialisasi, tidak menolong, tidak membagi apa yang ketong punya, itu akan menjadi sia-sia. Itu akan menjadi tong kosong yang nyaring sekali bunyinya. Itu akan menjadi hampa. Karena apa? Karena itu hanya untuk ketumpung diri. Jadi itu warisan tuh memakan habis ketumpung kehidupan. Ketong akan hanya berpikir bahwa ketong punya warisan nih. Ketong akan hidup berleha-leha. Ketong akan hidup dengan memikirkan bagaimana ketong bisa mendapatkan itu warisan. Dan ketika ketong mendapatkan itu warisan, bagaimana ketong hanya menikmati tanpa memberdayakan warisan yang ada. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu semua orang ini punya kemalasan, tetapi kemalasan itu punya titik wajar. Mari kita memaknai kewajaran itu. Mari kita melihat dan menghargai setiap batas-batas kewajaran itu. Jangan sampai kita ada dalam kemalasan dan mempergunakan Tuhan sebagai satu benteng atau suatu dasar untuk membenarkan setiap kemalasan-kemalasan yang tumbuh di dalam pribadi lepas pribadi, dan mempergunakan warisan-warisan itu sebagai tanda dan dasar juga untuk setiap proses kehidupan kita. Saya mau bilang, selamat menjadi berkat dengan segala warisan yang diterima oleh kita daripada Tuhan, keluarga, orang tua, opa oma, om tante. Dan mari kita memperkaya kita pun diri dengan menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak saudara sekalian, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.